Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kitab Al-Akhlaq lil Banin juz 3 karangan dari Syekh Umar bin Ahmad Barja. Kitab Akhlaq lil Banin ini menurut saya adalah pelajaran wajib yang harus kita ajarkan kepada anak didik kita tentang akhlak-akhlak mulia yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak sesuai dengan hadis beliau, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah tujuannya liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan juga sebagai dasar kita mempelajari akhlak Rasulullah yang mulia itu adalah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi tidak ada teladan lain di dunia ini yang harus kita tiru, kita teladani tentang akhlak, tentang apapun untuk menjalani kehidupan ini selain dari Rasulullah SAW. Langsung saja saya bacakan kitab Al-Akhlaq lil Banin ini dari bab yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-qismul awwalu fil adabi. Bab atau bagian yang pertama menerangkan tentang adab, etika. Adabul masyi, etika atau adab berjalan. Innalil masyi adaban yajibu alaika ayyuhal waladul aziz an ta'mala biha litaslama minal adha wa ta'isha muhtaraman bainan nas. Adab yang pertama ini adalah mengatur tentang adab berjalan. Ya. Oleh Islam berjalan saja diatur, berjalan saja dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW pada kita. Terlebih kepada anak didik kita harus ajarkan bagaimana cara belajar yang baik, yang sesuai dengan akhlak Rasulullah SAW. Tujuannya apa? Tujuan kita mempelajari tentang adab berjalan itu antakmala biya litasmala minal adha, agar kita selamat dari mara bahaya. Kemudian wa ta'isha muhtaraman bainan nas, agar hidup kita ini menjadi hidup yang mulia, hidup seorang yang dihargai di lingkungan kita. Kita dimanapun, kalau kita menerapkan akhlak sesuai dengan akhlak Rasulullah, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang ideal, dan kehidupan yang mulia di lingkungan kita sendiri. Antuqaddimah rijlakal yusra inda khurujika minal baiti wa taqula bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita keluar dari rumah, maka kaki pertama yang kita ayunkan adalah kaki dari sebelah kiri. Jadi jangan salah. Kalau kita keluar rumah, keluar pintu rumah, maka langkahkan kaki kita terlebih dahulu dengan kaki yang sebelah kiri, dengan membaca doa tentunya, yaitu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Doa ini adalah doa yang versi pendek. Ada doa yang lebih panjang kalau kita ingin membacanya. Saya lanjutkan doanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya au abghiya au yubgha alayya. Kemudian diteruskan wa antam syiya fi naf'i nafsika au ghairika wala tamshi li ta'mala ma'siyatan au li tadurra ahadan. Ketika kita bepergian, ketika kita keluar rumah, maka kita juga harus punya tujuan, ya. Tujuannya ini penting. Tujuan itu adalah ketika kita punya keluar dari rumah itu tujuannya hanya satu, yaitu memberikan kemanfaatan kepada diri kita sendiri. Kita keluar rumah kok nggak ada manfaatnya, buat apa? Mending di rumah saja, kan gitu ya. Atau memberikan manfaat pada orang lain. Nah ini dilanjutkan, ketika kita keluar rumah maka tidak boleh
kita punya tujuan untuk berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, apalagi punya tujuan untuk mengancam orang lain, memberikan madarat, bahaya kepada orang lain, itu juga tidak boleh, tidak sesuai dengan akhlak Nabi. Karena apa? Fa inna rijlaka kasairi a'dhaika amanatun indaka. Karena kedua kaki kita seperti halnya anggota-anggota tubuh kita yang lain itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban, karena semua itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa satashhadu 'alaika bi a'malika yaumal qiyamah. Nanti akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya, Allah menciptakan kaki, menciptakan tangan, menciptakan mata, telinga, hidung, dan anggota tubuh yang lain. Ini diperuntukkan untuk apa di dunia? Nanti akan ditanya oleh Allah langsung. Dan yang ditanya itu yang menjawab. Anggota yang lain akan menjadi saksi. Jadi sangat penting kita mempunyai tujuan di kehidupan kita di dunia ini. Dan dasar dari anggota tubuh kita nanti di akhirat, di hari kiamat itu nanti ditanya oleh Allah adalah sesuai dengan surat An-Nur ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kesimpulannya adalah apapun yang kita kerjakan di dunia ini, contohlah akhlak mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dimulai dari berjalan dari keluar rumah, ayunkan kaki kiri terlebih dahulu dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita keluar rumah harus punya tujuan. Tujuannya adalah tujuan yang memberikan kemanfaatan buat diri kita dan orang lain, tidak membahayakan diri kita dan juga tidak membahayakan orang lain. Yang ketiga harus diingat bahwa semua anggota tubuh kita, tidak kecuali kedua kaki kita tadi, nanti di hari kiamat akan menjadi saksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.